Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amarta. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Semesta Gaib Gunung Kerinci. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diari. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Gimana keseruan cerita ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Untungnya Tori tidak terlambat. Dia langsung mencabut paksa hingga aliran energi spiritual terputus. Jika saja tidak segera dihentikan, mungkin naik ke jiwa merah peringkat 3 tidaklah mustahil. Meskipun hanya sampai di peringkat 1 jiwa merah, Tori sudah cukup menjadi pusat perhatian. Bahkan penguasa Jagratara memperhatikannya. Cepat atau lambat, Tori pasti akan bertemu dengannya. Perhatian, Tuan mudaku akan pergi menjelajahi ke pegunungan Nadi Iblis. Kami masih kekurangan anggota. Setidaknya 3 ahli yang sudah mendapatkan jiwa emas peringkat 3 atau lebih tinggi. Siapa yang ingin bergabung? Bakara memberikan pengumuman. Jiwa emas peringkat 3? Ah, sial. Jangankan peringkat 3, mencari jiwa emas peringkat 1 saja sulit, yang belum tergabung dengan kelompok. Iya, benar. Lupakan saja. Aku ingin tahu, ingin menjelajahi di tingkat mana kalian? Kata salah satu sosok misterius yang sudah mendapatkan jiwa emas peringkat 4. Tuhan, Bakara lalu berbisik kepada Tori, menjelaskan detail perjalanan mereka ingin menuju ke tingkat mana. Tidak penting mau menjelajahi ke tingkat mana. Ingin ikut silahkan, kata Tori. Baiklah, aku bergabung, ucap sosok misterius tersebut. Sebut saja Raka. Dia sosok misterius yang memiliki jiwa emas peringkat 4. Benar. Sebelum rombongan Tuan Bakara datang, dialah yang jadi pusat perhatian. Ah, yang benar. Iya, kau baru datang ya. Siapa selanjutnya? Ucap Bakara lagi. Aku bersedia, bayar 3 manik ungu. Izinkan aku ikut, kata salah satu seorang dengan jiwa emas peringkat 2. Apa kau tuli? Mereka butuh peringkat 3. Kau mau jadi beban? Setidaknya berikan penawaran yang pantas. Aku berani bayar 5 manik ungu. Tolong bawa aku, kata sosok besar yang juga memiliki jiwa emas peringkat 2. Brak. Seseorang datang sambil membuka pintu aula dengan paksa. Kalian berdua makhluk miskin, mundurlah. Izinkan tuan muda ini ikut. Semua biaya masuk aku yang bayar. Dengan sombongnya sosok itu berkata. Sial. Oh, dia dari klan Zenoid. Jangan bersaing dengannya. Kenapa dia ada di sini? Menyebalkan. Siapa dia, Bakara? Tanya Tori. Dia adalah tuan muda dari klan Zenoid, bangsawan kaya, dan juga sebelum bergabung dengan Jagratara, mereka dulunya memiliki kerajaannya sendiri yang disebut Kerajaan Zeno. Leluhur mereka ada yang memiliki jiwa merah peringkat 1. Jadi reputasi mereka tidaklah rendah, jelas Bakara. Lah, lama tak berjumpa Bakara. Inikah sosok yang baru saja mendapatkan jiwa merah? Perkenalkan, aku Enoid dari klan Zenoid, kata Enoy, jiwa emas peringkat 3. Baiklah, kau boleh ikut, jawab Tori. Oh, siapa makhluk indah ini? Saya izinkan aku mengetahui namamu, ucap Neo yang kemudian menghampiri Sinta. Nyahlah, balas Sinta. Beraninya kau bersikap angkuh kepada tuan muda kami, ucap para pengawal Enoy. Sering. Kedua sirah langsung menghunuskan senjatanya.
kepada pengawal Enoy. "Bergerak sedikit saja, kepalamu akan lepas dari tubuhmu," ancam Sinta. Sial, wanita ini memiliki pengawal yang tangguh. Dia sudah mempermalukan aku. Lihat saja nanti, ucap Enoy dalam hati. Cukup. Maaf, ini hanya salah paham. Aku minta maaf, Nona, kata Enoy berpura-pura baik. Hei, Bakara. Masih ada 1 slot lagi, bukan? Bagaimana jika memasukkan orangku? Dia sudah mendapatkan jiwa emas peringkat 4. Pasti akan sangat membantu, ucap Enoy. Maaf, aku hampir lupa. 1 slot akan diisi oleh temanku, balas Bakara. Oh, benarkah? Sayang sekali. Ngomong-ngomong, temanmu siapa, Bakara? Tanya Enoy. Gamon, jawab Bakara. Oh, Jenderal Gamon. Bukannya dia baru mendapatkan jiwa emas peringkat 3, ucap Enoy. Memangnya kenapa? Ada masalah? Balas Bakara. Tentu saja tidak. Baiklah, kapan kalian akan berangkat? Tanya Enoy lagi. 2 hari dari sekarang. Baiklah, aku akan menyiapkan segala sesuatunya. 2 hari lagi kita bertemu di pintu gerbang pegunungan Nadi Iblis, ucap Enoy yang kemudian berlalu pergi. Tuan, Anda harus hati-hati dengannya, Bakara mengingatkan. Aku juga tidak suka dengan sikapnya, sahut Sinta. Kalian tenang saja. Jika dia bermasalah, kita tindak saja nanti, balas Tori. Tori tidak tahu jika klan Zenoid adalah kumpulan makhluk yang licik. Mereka akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Tori sudah terlanjur menyetujui Enoy bergabung. Yang akan terjadi biarlah terjadi. 1 hari sebelum keberangkatan, Gamon akhirnya menemui Bakara. Hahaha, Bakara, kita bertemu lagi. Apa kau benar-benar ingin pergi ke pegunungan Nadi Iblis? Kata Gamon. Sial, aku kira kau tidak akan datang, jawab Bakara. Tentu saja aku datang. Panen yang lalu cukup banyak. Pastinya aku akan ikut lagi, ucap Gamon. Gamon berasal dari klan Barba, sebuah klan dari pedalaman Jagratara. Klan Barba sebelumnya adalah klan bandit gunung sebelum ditaklukkan oleh penguasa Jagratara. 2 hari sudah berlalu. Akhirnya mereka berangkat menuju gerbang pegunungan Nadi Iblis. Enoy sudah menunggu dengan beberapa kelompok yang dia bawa. Kenapa kau membawa banyak sekali orang? Kata Bakara. Oh, mereka, tenang saja. Mereka memiliki kelompok sendiri. Kebetulan saja mereka bertemu denganku dan kami kesini bersama-sama, balas Enoy. Baiklah, ayo segera berangkat, ucap Tori. Tunggu dulu, mengenai pembagian hasilnya. Karena biaya masuk aku yang menanggungnya. Aku meminta bagian 40%-nya. Bagaimana? Kata Enoy. Kau? Tori menghentikan Bakara saat ingin berucap. Kita bayar sendiri-sendiri biaya masuknya. Untuk hasilnya ditentukan sesuai kontribusinya. Ayo, jangan buang-buang waktu lagi, balas Tori. Enoy tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tidak mungkin berani menyinggung Tori di tempat yang begitu banyak mata yang memandang. Berbaris yang benar, 1 manik ungu untuk setiap 1 kepala, kata penjaga gerbang pegunungan Nadi Iblis. Hei, maksud kau apa? Aku memiliki 2 kepala, harus membayar 2 manik ungu, protes sosok makhluk besar yang sedang mengantri. Tidak mampu bayar, minggirlah, ucap penjaga tersebut. Kau meremehkanku, ha? Kurang ajar. Alih-alih ingin mengancam penjaga gerbang, dia ingin memukulnya dengan senjata berat.
Sosok berkepala dua itu tiba-tiba terpental hanya dengan sekali serangan. Tidak main-main, penjaga gerbang adalah sosok yang sudah mendapatkan jiwa emas peringkat 5. Selangkah lagi naik peringkat merah. Yang tidak tertib akan kami singkirkan. Peraturan, 1 kepala 1 manik ungu. Cepat selanjutnya, ucap penjaga gerbang. Gila, aku baru tahu dia sekuat itu. Bodoh, tanggung jawab dia besar. Sudah pastinya dia itu kuat. Ya, benar. Tiba giliran Tori dan rombongannya. Akhirnya mereka memasuki pegunungan Nadi Iblis. Banyak manfaat di dalamnya, tetapi juga banyak bahaya yang tidak bisa dibayangkan. Mereka hanya mencari sumber daya yang cukup untuk berpartisipasi dalam lelang yang sebentar lagi akan diadakan. Tim 10 orang telah dibentuk dan perjalanan akhirnya dimulai. Pegunungan Nadi Iblis adalah salah satu tempat terlalang di alam kerinci yang paling berbahaya. Disebut pegunungan bukan berarti gunung yang mati atau tidak aktif, karena daerah ini memiliki 7 gunung dengan masing-masing memiliki musim yang berbeda-beda. 1 Gunung Asoka. Gunung ini adalah tempat paling terindah dari gunung yang lain. Dari gunung lainnya, karena memiliki musim yang stabil. Makhluk di Gunung Asoka juga rata-rata lemah. Paling kuat hanya memiliki jiwa ungu peringkat 2. Dan tempat ini biasanya digunakan sebagai tempat pelatihan makhluk yang memiliki jiwa biru peringkat atas untuk naik ke tingkat jiwa ungu. 2 Gunung Camani. Gunung ini adalah gunung hujan. Tempatnya lumayan lebih baik dari gunung lainnya. Hanya saja daerah ini selalu memiliki musim hujan. Dan kadang akan turun hujan hitam yang airnya bisa mengikis jiwa. Di gunung ini terdapat banyak gua sebagai tempat perlindungan jika turun hujan hitam. Di tempat ini konon tersembunyi air suci. 1 tetes air suci bisa meningkatkan 1 peringkat jiwa seseorang di tingkat yang sama. Dan rata-rata penghuni makhluk di sini paling lemah jiwa biru dan paling kuat jiwa ungu tingkat tinggi. Tempat ini adalah tempat paling favorit bagi makhluk jiwa ungu untuk mengasah kemampuannya. 3 Gunung Changi. Daerah ini memiliki cuaca dingin yang lembab, dan gunung satu ini disebut sebagai gunung hawa nafsu, karena tempat ini dihuni oleh makhluk paling cantik dan tampan di seluruh alam kerinci. Namun makhluk-makhluk di tempat tersebut adalah makhluk pemakan roh. Makhluk jiwa ungu tidak akan pernah bisa lolos jika memasuki daerah ini. Bahkan yang sudah mendapatkan jiwa emas masih bisa terpedaya oleh rayuan makhluk yang ada di sini. Rata-rata penghuni daerah ini makhluk yang memiliki jiwa biru peringkat atas minimal, dan yang paling tinggi makhluk jiwa emas. Itu pun konon tidak pernah muncul. 4 Gunung Daga. Gunung ini memiliki musim yang cukup ekstrim dengan panas yang luar biasa. Sangat jarang ada makhluk di sini, tetapi ada beberapa makhluk jiwa ungu dan jiwa emas yang menghuni daerah ini. Tidak ada yang spesial dengan tempat satu ini. Banyak yang menghindarinya dan memilih ke tempat yang jauh lebih tinggi daripada menetap di kawasan ini. 5 Gunung Ebu. Gunung es dengan kabut yang sangat tebal. Bisa dibilang lebih nyaman daripada Gunung Daga yang memiliki cuaca panas ekstrim. Tetapi Gunung Ebu sangat berbahaya. Ada angin ebu yang bisa membekukan segalanya dalam sekejap. Angin ebu datang secara tiba-tiba, tidak bisa diprediksi. Penghuni makhluk di Gunung Ebu paling lemah jiwa ungu peringkat tinggi dan paling kuat jiwa merah. 6 Gunung Badasa. Sejauh ini hanya Gunung Badasa yang bisa dimasuki oleh penghuni Jagratara. Itu pun hanya penguasa Jagratara dan beberapa pengikutnya yang benar-benar kuat. Daerah ini adalah tempat paling buruk dari semua gunung yang pernah disebutkan sebelumnya. Gunung Badasa dikelilingi hutan berduri yang sangat tajam. Ketajamannya melebihi senjata biasa. Ditambah lagi daerah ini memiliki cuaca yang sangat brutal. Anginnya sangat kencang di wilayah ini, bahkan bisa merobek kulit dan mengoyak daging.
Tapi tempat ini adalah sumber senjata. Duri-duri tajam di tempat ini bisa digunakan sebagai senjata tingkat tinggi. Dan rata-rata penghuni daerah ini memiliki jiwa emas peringkat tinggi. Dan banyak makhluk jiwa merah di sini. 7. Gunung Iblis. Tidak diketahui seperti apa situasi di gunung ini. Tidak ada yang pernah bisa memasuki wilayah ini. Bahkan penguasa Jagratara. Dari keseluruhan makhluk yang ada di alam kerinci, bisa dibedakan menjadi 2. 1. Makhluk Vanart, yaitu makhluk yang memiliki kecerdasan rata-rata. Wujudnya hampir mirip manusia, bisa berkomunikasi dengan baik, dan memiliki akal. Makhluk ini sama seperti Bakara, dan seluruh penghuni Jagratara, dan wilayah lainnya. 2. Makhluk mistis, yaitu makhluk seperti tunggangan, yang sebelumnya pernah diketahui. Tapi rata-rata makhluk mistis ini memiliki kemampuan lebih tinggi dari makhluk Vanart. Hanya saja makhluk mistis tidak memiliki kecerdasan. Sama halnya hewan jika di dunia manusia. Makhluk mistis yang sudah mendapatkan jiwa merah lebih banyak jika dibandingkan dengan makhluk Vanart. 100:1. Rombongan Tori telah memasuki wilayah pegunungan Adik Iblis dan berada di tingkat pertama, yaitu Gunung Asoka. Di tempat ini sangat banyak makhluk yang sedang melakukan aktivitasnya untuk berlatih, terutama makhluk yang memiliki jiwa biru. Tuan, ini adalah tingkat pertama. Tidak ada apa-apa di sini, ucap Bakara. Tapi tempat ini sangat indah, balas Sinta. Benar putri, ini adalah tempat paling layak di seluruh area ini. Bahkan jauh lebih baik daripada wilayah manapun di Jagratara, jelas Bakara. Tidak perlu buang waktu, langsung saja ke tempat di mana banyak King Soul tingkat tinggi berada. Baik Tuan, apa kita mau ke tingkat 4 lagi Bakara? Kata Gamon. Tidak tahu, tapi kami membutuhkan King Soul banyak. Mungkin bisa naik ke tingkat 5. Apa kau takut? Jawab Bakara. Hahaha, benarkah? Mau naik ke tingkat 5? Aku suka ini. Kenapa takut? Justru aku sangat senang, ucap Gamon. Mereka mau ke tingkat 5? Tidak perlu heran, mereka semua sudah mendapatkan jiwa emas. Iya, apalagi di antara mereka ada Tuan Muda Enoy dari klan Zenoid. Tidak hanya itu, Jenderal Gamon dan Bakara juga, kata mereka yang juga sedang melakukan ekspedisi di tempat tersebut. Kau berisik sekali, Gamon. Hahaha, peduli amat. Mereka langsung menuju puncak Gunung Asoka. Jika ingin melanjutkan ke gunung berikutnya, wajib mengalahkan makhluk mistis yang menjaga area tersebut. Terang. Suara pertarungan terdengar dari jarak yang cukup jauh. Para makhluk tidak berguna itu, gumam Enoy. Minggir, Tuan Muda ini mau lewat. Hanya sekali serangan, makhluk yang sedang dilawan mati-matian oleh beberapa sosok jiwa biru langsung mati seketika. Tuan, Anda merebut buruan kami, kata salah satu sosok protes. Benar-benar, kami susah payah melukainya juga. Kalian tidak tahu siapa aku. Beraninya kalian bicara seperti itu di hadapan Tuan Muda ini, ancam Enoy. Maafkan kami akan pergi. Ya, maafkan kami. Ampuni kami salah. Ayo pergi. Tidak ada yang berakhir baik setelah menyinggung Tuan Muda ini, kecuali kematian. Wah, ampun. Lari. Cukup, hentikan. Raka menghentikan aksi Enoy yang berniat membantai mereka. Kalian pergilah. Ambil jiwa ungu itu dan pergi, kata Raka. Terima kasih. Ayo segera pergi. Jangan lakukan tindakan menjijikkan seperti itu di depanku, ucap Raka kepada Enoy.
Enoy hanya diam. Dalam hatinya dia sangat kesal. Tidak ada yang pernah menghentikan tindakannya. Dia tidak menyangka akan secepat itu dipermalukan kembali. Hahaha, tenang saja. Aku hanya bercanda kepada mereka, jawab Enoy yang pastinya berpura-pura. Bagara, jika penjaga wilayah ini mati, bukannya tidak ada yang menjaganya lagi? Tanya Tori. Benar Tuan, tetapi setelah penjaga di sini mati, akan segera ada penggantinya, jawab Bagara. Maksudnya bagaimana? Kadang aku bingung apa yang kau katakan, sahut Enggon. Itu karena otak kau kecil, Enggon. Makanya kau bodoh, ucap Maung. Apa kau bilang? Hahaha. Kita masuk dulu. Ini adalah portal menuju ke tingkat selanjutnya, kata Bagara. Di tengah candaan Maung dan Enggon, tiba-tiba portal terbuka. Portal tersebut adalah pintu masuk menuju ke wilayah yang lebih tinggi. Portal terbuka saat penjaga wilayah tersebut terbunuh dan hanya bisa dimasuki oleh 10 makhluk saja. Setelah portal dimasuki, kemudian dari dalam portal akan keluar sosok pengganti untuk menjadi penjaga baru wilayah itu. Setelah memasuki portal, mereka tiba di gua. Kebetulan saat itu adalah musimnya hujan hitam. Jadi ada beberapa kelompok yang juga ada di gua tersebut, sedang menunggu hujannya berganti. Tuan, jika beruntung di sini bisa mendapatkan air suci. Setetes air suci bisa meningkatkan 1 peringkat jiwa seseorang. Hanya meningkatkan peringkat saja, tidak bisa sampai menerobos ke jiwa berikutnya. Konon penguasa Jagratara bisa memiliki jiwa merah peringkat 3 karena mendapatkan air suci. Ini Tuan, jelas Bagara. Berarti sebelumnya penguasa Jagratara peringkat 2 jiwa merah, ucap Tori. Lebih tepatnya peringkat 1 jiwa merah. Naik peringkat kedua saat minum air suci, dan naik peringkat 3 saat penguasa Jagratara mengalami situasi hidup dan mati saat berada di Gunung Badasa yang berada di tingkat 6. Jelas Gamon. Dari mana kau dapat informasi tersebut, Gamon? Tanya Bagara. Kakakku, kepala suku Barba, sebelumnya dia adalah bawahan langsung penguasa Jagratara. Kakakku juga telah mendapatkan jiwa merah saat itu. Kemudian, Gamon menjelaskan. Kakak Gamon adalah kepala suku klan Barba. Dia adalah anak buah penguasa Jagratara saat itu. Setelah keberhasilannya penguasa Jagratara menaklukkan wilayah tingkat 6, penguasa Jagratara kembali lagi ingin memasuki tingkat 7 Gunung Iblis. Tapi sayangnya tidak pernah ada kabar lagi, kata Gamon. Dan beberapa pengikut penguasa Jagratara yang lainnya tidak pernah kembali lagi. Hanya penguasa Jagratara saja yang kembali. Tidak ada yang berani menanyakan kepadanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan sampai saat itu Gunung Iblis menjadi tempat paling misterius dan tidak diketahui seperti apa di dalamnya. Di sebuah gua yang cukup besar, sekitar ada 4 tim, dan menjadi 5 termasuk rombongan Tori. Satu tim terdiri 10 orang. Awalnya ada 4 tim, dan itu sudah cukup sesak. Ditambah dengan rombongan Tori, pastinya gua tersebut semakin sesak. Mereka yang tiba terlebih dahulu pastinya tidak senang dengan kehadiran rombongan Tori. Perselisihan pun terjadi. Hei, tempat ini sudah penuh. Carilah tempat lain, ucap salah satu sosok di sana. Apa kau tidak tahu di luar sedang mengalami situasi yang buruk? Balas Bagara. Apa peduli kami? Kalian baru tiba di sini. Tinggalkan tempat ini sebelum aku bertindak kasar, kata sosok tersebut. Kenapa kau selalu membuat masalah? Biarkan mereka. Lagi pula masih cukup ruang di sini, sahut sosok di rombongan lain. Kenapa? Kenapa kau selalu ikut campur? Apa kau mau menghentikan mereka? Tutup mulut busukmu itu. Kenapa kau saja yang tidak pergi dari sini?
Apa kau bilang? Hus, kalian berisik sekali. Bertarunglah di luar. Enoy menyaut. Yang harus keluar itu kalian. Sepertinya aku harus melempar kalian semuanya. Sosok itu mendekati Enoy. Kau yang pertama. Sial. Kenapa berat sekali? Sosok itu menggenggam pundak Enoy. Meskipun Enoy jauh lebih kecil, sosok itu bahkan tidak mampu menggeser Enoy. Sial, kau membuatku marah. Sosok itu kesal dan merasa malu. Dia akhirnya menyerang Enoy. Seret. Tubuh besar sosok tersebut terpotong beberapa bagian dan langsung melebur. Dasar bodoh, miskin pula, ucap Enoy sambil mengambil kingsword dan beberapa bawaan yang dibawa makhluk itu, kemudian merapikan pakaiannya. Beberapa kelompok yang ada di dalam gua terkejut. Enoy bahkan tidak bergerak dari posisinya. Ruangan ini tempat kami. Kalian semuanya segera tinggalkan tempat ini sebelum bernasib sama seperti dia, ancam Enoy. Cukup, tidak perlu berlebihan. Aku juga tidak suka sikapnya. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Biarkan mereka tetap di sini, ucap Maung. Siapa kau ini berani memerintah tuan muda ini? Jawab Enoy angkuh. Sikapmu semakin kesini membuatku muak. Biar aku sobek mulutmu itu, saut Enggon. Hentikan Enggon, biarkan saja, cegah Maung. Lebih baik kau keluar jika buat masalah. Biarkan mereka tetap di sini. Masih ada cukup ruang untuk kita, ucap Tori. Baiklah. Jika sosok aku yang sudah mendapatkan jiwa merah menasihatiku, tentunya aku akan patuh, balas Enoy yang sengaja menyebarkan informasi tentang dirinya. Apa? Jiwa merah? Untung saja aku tidak memprovokasi mereka. Sungguh sial makhluk besar itu. Ayo kita pergi saja. Apa maksudmu mengatakan itu kepada tuan mudaku? Pemadatan jiwa itu bersifat pribadi di sini. Kenapa kau malah sengaja membabarkannya? Ucap Bakara mulai kesal. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Siapa yang berani macam-macam dengan kita? Bukan begitu, Thor? Plak. Dem. Sebelum sampai Enoy selesai bicara, Sinta menamparnya hingga terpental menabrak dinding gua. Sekali lagi kau memanfaatkan suamiku. Aku sendiri yang akan membunuhmu, ucap Sinta. Aku suka. Rasakan kau, tawa Enggon puas. Enoy berusaha tersenyum, tapi dalam hatinya dia sangat marah dan menyimpan dendam yang dalam. Tidak aku sangka Nona sangatlah kuat. Maaf, tidak akan aku ulangi lagi. Sial, beraninya merusak wajah tampanku, ucap Enoy yang kemudian bergumam dalam hati. Di wilayah pegunungan Nadi Iblis, mau dimanapun berada, para makhluk yang memasukinya akan menyembunyikan tingkat jiwa yang mereka dapatkan. Hal ini untuk mencegah para petualang bertindak semena-mena kepada para petualang yang lebih lemah. Meskipun memiliki jiwa tingkat tinggi sekalipun, tidak ada jaminan aman tidak akan dirampok oleh petualang lainnya. Maka dari itu, sudah menjadi rahasia untuk menyembunyikan pemadatan jiwa. Entah apa yang sedang Enoy mainkan. Meskipun sepertinya rombongan yang ada di dalam gua terlihat tidak begitu kuat, bisa saja di antara mereka ada yang sudah mendapatkan jiwa merah yang sengaja diam saja. Rombongan yang pengikutnya sempat memprovokasi Enoy terpaksa pergi. Meskipun Tori mengizinkan mereka tetap di sana, mereka lebih memilih meninggalkan gua dan membahayakan diri mereka. Bodoh, kenapa mereka memilih pergi? Jiwa mereka akan segera terkikis jika tidak segera mencari tempat perlindungan, ucap Gamon.
Jenderal Gamon, terima kasih atas informasi yang sebelumnya Anda berikan, ucap Tori. Tidak perlu Anda berterima kasih. Kita satu tim, sudah sewajarnya berbagi informasi, balas Gamon. Wujudmu menyeramkan, tapi sikapmu ramah dan bersahaja, sahut Sinta, seraya menyindir Enoy. Baru ada wanita yang mengatakan demikian, ucap Gamon yang mukanya perlahan memerah. Lumayan, memakan waktu mereka menunggu hingga hujan hitam berganti. Tapi akhirnya hujan hitam berhenti dan berganti menjadi hujan biasa. Brrrr. Suara hujan pada umumnya, karena hujan air hitam tidak memiliki suara. Hujan hitam telah berakhir. Ayo pergi. Cepat pergi. Ayo. Tunggu aku. Cepatlah. Beberapa rombongan segera meninggalkan gua. Jika begitu, kita juga segera pergi, Tuan, ucap Bakara. Rombongan Tori segera meninggalkan gua dan langsung menuju puncak Gunung Camani. Wilayah Camani bukanlah tempat mereka untuk berburu. Tujuan mereka adalah memburu makhluk dengan jiwa merah, atau setidaknya jiwa emas. Tunggu, aku merasakan sesuatu. Setidaknya ada sekitar 5 makhluk mistis kuat di sebelah sana, ucap Raka. Alah, paling makhluk rendahan. Biarkan saja, sahut Enoy. Hei, kita ini satu tim. Bukan kau yang memutuskan, kata Bakara. Benar-benar, Gamon menambahkan. Terserah kalian saja, ucap Enoy. Tidak ada salahnya memeriksa ke sana, ucap Tori. Aku akan tetap pergi ke puncak. Siapa yang mau ikut? Jika tidak, kontribusi terbesar kalian ini milikku. Enoy tidak memperdulikan kerjasama tim. Dia pergi seorang diri menuju puncak. Makhluk itu bertindak seenaknya. Bisa membahayakan jika dia terus bersama kita, ucap Enggon. Tidak masalah. Jika dia berulah lagi, kita usir dia. Untuk kembali tidak diperlukan harus ada 10 orang. Semua bisa saja terjadi di wilayah ini, balas Bakara. Jika begitu, mari kita cek ada apa di sana, ucap Raka. Tolong pimpin jalannya, balas Sinta.